Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayat, kelas D Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis kasus sukses McDonald's dan kegagalan Starbucks di Australia. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan sejenak. Ketika mendengar nama McDonald's, apa yang langsung terlintas di benak kita? Dan ketika mendengar Starbucks, gambaran apa yang muncul? Pertanyaan sederhana ini menunjukkan bahwa dua perusahaan global ini memiliki citra brand yang kuat dalam kehidupan kita. Namun, penerimaan pasar di setiap negara berbeda. Hal inilah yang menjadi inti analisis saya hari ini. Kenapa satu berhasil secara global dan satu lainnya justru gagal di negara tertentu? Tujuan saya menyampaikan presentasi ini adalah untuk melihat bagaimana strategi global dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan sebuah perusahaan saat ekspansi internasional. McDonald's berdiri tahun 1955 di California oleh Ray Kroc dan kini menjadi jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia dengan lebih dari 41.000 gerai di 100 lebih negara. Keberhasilannya didukung Speedy Service System dan model franchise yang membuat standar kualitas tetap konsisten di seluruh dunia. Selanjutnya itu profil perusahaan Starbucks di Australia. Starbucks adalah perusahaan jaringan kedai kopi premium berdiri pada tahun 1971 di Amerika Serikat. Didirikan oleh Baldwin, Shell, dan Hawker, lalu berkembang besar di bawah Howard Schultz. Ia mengubah Starbucks dari toko penjual biji kopi menjadi kedai kopi modern yang menyajikan minuman berbasis espresso seperti latte, cappuccino, dan kemudian frappuccino. Dengan konsep pengalaman minuman kopi yang nyaman dan premium, pertumbuhan global pesat, namun tidak selalu berhasil di semua negara. Selanjutnya itu faktor keberhasilan perusahaan McDonald's itu transnational strategi, menu lokal sesuai budaya konsumen, supply chain yang kuat, model franchise, inovasi operasional, harga terjangkau, dan value for money. Sebaliknya, berbanding terbalik dengan perusahaan Starbucks di Australia. Berikut ini faktor kegagalan perusahaan Starbucks di Australia. Pertama itu adaptasi budaya yang minim. Kedua itu harga terlalu premium. Ketiga, tidak memahami karakter pasar. Keempat, ekspansi terlalu cepat. Kelima itu persaingan yang ketat. Nah, berikut ini adalah tabel perbandingan McDonald's dan Starbucks di Australia. Dapat kita simpulkan dari aspek strategi, McDonald's menerapkan pendekatan transnasional yang memungkinkan fleksibilitas dalam adaptasi menu pelayanan sesuai karakteristik budaya lokal. Sedangkan Starbucks yang lebih berfokus pada standarisasi global sehingga sulit diterima di Australia. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan lokal responsif inilah yang menjadi pembeda utama hasil ekspansi kedua perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu rekomendasi strategi untuk perusahaan global. Pertama itu lakukan market research mendalam sebelum ekspansi untuk memahami budaya dan preferensi lokal. Kedua, gunakan strategi adaptasi dalam menu, layanan, dan harga sesuai pasar tujuan. Ketiga, pertimbangkan kemitraan lokal untuk mengurangi resiko dan meningkatkan pemahaman pasar. Selanjutnya, untuk UMKM Indonesia yang ingin go internasional. Untuk UMKM Indonesia yang ingin go internasional, pertama itu bangun unique value yang membedakan produk lokal di pasar global.
Kedua, memanfaatkan digital marketing dan e-commerce untuk penetrasi awal. Ketiga, mulai dari niche market yang sesuai karakter produk Indonesia. Jadi, dari presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa kesuksesan global bukan hanya soal merek pasar, tetapi kemampuan memahami budaya lokal. McDonald's menunjukkan fleksibilitas strategi, sementara Starbucks menjadi contoh bahwa standarisasi berlebihan dapat membawa kegagalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.